Pemirsa, kami ini ada di kawasan gedung DPRD Kota Cirebon, dan insya Allah kami akan ngobrol santai dengan salah satu anggota fraksi dari Partai PDIP, yaitu Saudara Cip. Mari kita saudara-saudara untuk menyimak obrolan kami dengan Cip, dan selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Saya dari YouTuber Tabloid Mitra Pendidikan, mau menanyakan tentang obrolan santai Pak, tentang Cirebon ke depan ya, dari menurut Bapak nih dari Partai PDIP ya. Siap. Gimana Pak menurut program ke depan nih setelah nanti habisnya Pak Wali yang sekarang Pak ya. Silakan Pak, jelasin Pak. Jadi ini juga harus dibicarakan seluruh stakeholder penyelenggara pemerintah yang ada di Kota Cirebon, supaya nanti menghadapi tahun politik seperti sekarang ini juga tidak boleh melupakan kesinambungan program kemasyarakatan yang tentunya juga harus dikawal oleh seluruh penyelenggara pemerintah. Bahwa tahun politik yang sekarang sudah mendekati pemilu ya, ini biasanya juga rentan akan perpecahan di masyarakat, biasanya rentan juga dengan isu-isu negatif. Kalau saya menyoroti justru terlepas dari hiruk pikuk atau pesta demokrasi yang nanti akan kita hadapi bersama, kita juga harus tetap konsisten dalam hal pembangunan, keberpihakan pembangunan di masyarakat Kota Cirebon. Nah ini juga harus ada orang yang memulai memberikan penyadaran terhadap ini semua. Makanya tadinya saya mau ngobrol banyak dengan beberapa kawan-kawan yang sejalan dengan kita untuk menata kembali ya, menata cara pembangunan ini seperti apa, menemukan formulasi yang tepat supaya dalam masa transisi pemerintahan nanti tetap berorientasi kepada pembangunan yang utuh di masyarakat. Ini juga tidak bisa terhenti karena kami sih berharap, saya justru secara pribadi berharap bahwa tahun politik atau suksesi nanti tahun 2024, baik itu di legislatif, pilkada maupun di kepemimpinan nasional, dalam hal ini presiden, ini juga tidak pada akhirnya tidak saling menegasikan dengan pembangunan atau sistem pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Makanya ini juga harus dipikirkan dari sekarang, harus ditemukan formulasi-formulasi yang tepat. Khususnya kalau di Kota Cirebon ini kita semua harus mempunyai kesadaran bersama untuk tetap menjalankan pembangunan yang berpihak pada masyarakat secara utuh. Gitu Kang Odin. Terus gini Kang, saya melihat ya, dibanding dengan fraksi-fraksi lain tuh loyalitas ya antara dari bawah ya yang ada di PDIP itu sangat luar biasa Kang. Nah ini untuk di Kota Cirebon sendiri gimana Kang keinginan? Ya seperti yang telah juga dicanangkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa PDI Perjuangan itu harus solid. PDI Perjuangan itu harus memegang teguh ideologi. PDI Perjuangan itu keberpihakannya harus jelas kepada rakyat kecil. Jadi tidak ada yang berubah di wajah PDI Perjuangan dan tidak boleh berubah. Keberpihakannya juga tidak boleh berpaling kepada yang lain. Ini menjadi komitmen bersama kita ketika kita ada di PDI Perjuangan.
Makanya sistem ya, kita harus sadar kembali ke dasar kita bahwa kita ini berasal dari rakyat. Kita juga harus kembalikan segala sesuatunya untuk kepentingan masyarakat secara umum ya. Jadi dari mulai sekarang sudah banyak pejabat-pejabat yang dari PDI Perjuangan juga harus tetap di dalam koridor keberpihakannya kepada masyarakat. Dan ini juga harus didukung oleh seluruh stakeholder pengurusan sampai tingkatan akar rumput, sehingga berkesinambungan antara di atas sampai ke bawah nih, soliditasnya tetap terjaga gitu loh. Terus kiat-kiat untuk PDIP sendiri Pak, untuk kepercayaan masyarakat ya yang ada di Kota Cirebon untuk 2024 ini gimana Pak? Kiat-kiatnya juga telah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Sering beliau menyampaikan kepada kami bahwa kader PDI Perjuangan harus ada di tengah-tengah masyarakat, harus ada di tengah rakyat, harus menjadi urat nadinya rakyat. Nah, kalau sudah menjadi urat nadinya rakyat kan menjadi tulang punggungnya rakyat. Artinya dengan kekuatan soliditas yang kita punya, kita juga kita diharapkan mampu membawa aspirasi dari seluruh masyarakat sehingga kehidupan berjalan dengan sehat dan normal. Terus mengenai pencalonan nanti Pak, ada nggak Bu Mega itu ya Ketua Umum untuk mengusung untuk dari PDIP untuk calon wali kota sendiri gimana untuk di Kota Cirebon? Nah, kalau kita belum mengarah ke sana, justru semuanya diberikan kewenangannya kepada DPP partai, dalam hal ini Ibu Ketua Umum. Nah, jadi kalau itu sih menjadi ranahnya beliau lah. Saya juga tetap, kalau kami di DPC terus berproses saja untuk membesarkan partai, untuk membumikan program-program partai sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sekaligus juga partai juga membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Ada feedback antara partai dengan rakyatnya, rakyat dengan partai. Sehingga kita belum lagi bicara mengenai siapa calon dan lain sebagainya. Rakyat juga akan melihat dengan sendiri, gitu loh. Selain itu juga pemimpin kita yang ada di DPP juga saya yakin juga tidak merem lah, gitu. Nah, ini yang jadi kesolidan kita, ini yang menjadi tonggak kita dalam kita berpartai. Terus kira-kira bisa mempertahankan kursi yang ada atau bisa nambahkan? Insya Allah kita akan nambah, niatnya itu. Karena PDI Perjuangan berkoalisi dengan rakyat ini tidak hanya bicara nambah kursi, tapi rakyat sendiri nanti yang akan menilai. Rakyat yang akan menambah kursinya PDI Perjuangan, bukan PDI Perjuangannya, tapi masyarakat sendiri. Rakyat yang akan menambah kursinya PDI Perjuangan. Itu. Tentunya bagaimana feedback kita terhadap masyarakat selama ini. Masyarakat juga akan melihat. Saya yakin di Kota Cirebon khususnya masyarakat sudah cerdas dalam melihat. Oke, terakhir harapannya. Harapannya bahwa ke depan ya Kota Cirebon akan semakin maju ya, sesuai dengan program-programnya, juga berpihak kepada masyarakat yang tidak terlepas dari sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Itu. Oke, terima kasih Kang, obrolan kita yang luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat tidak merem. Oke. PDI adalah yang Selamat siang dan merdeka. Ya, merdeka.